Hai, my name is Din and welcome back. Tahu nggak, novel Ganjil Genap karya Almira Basari bakal difilmin? Nah, sebelum filmnya tayang, kita bahas dulu bukunya. Dan aku ditemenin sama Nada di sini. Hai Nada. Halo. Bisa kenalin diri gitu. Nada ini siapa dan channel BookTube-nya biasanya bahas genre apa? Oke, perkenalkan nama aku Nada dari channel Mela Nada. Biasanya kalau di channel aku ngomongin tentang buku yang genrenya itu lebih beragam, tapi kalau aku dibilang sukanya yang mana, aku bakalan pilih romance gitu. Jadi kalau misalkan kamu juga suka romance, kayak aku boleh mampir ke channel aku Mela Nada, nanti kita ketemu di situ. Yeay! Nanti juga aku bakal simpen link channel Nada di description. Nanti bisa diklik di bawah. Nah, sama kayak Nada, aku juga suka baca novel romance. Dan novel yang kita bahas ini, novel romance, sepertinya. Nanti kita bahas lebih lanjut. Judulnya tuh Ganjil Genap, karya Almira Bastari. Ini diterbitin sama Gramedia Pusaka Utama, Februari 2020. Masih baru nih. Dan tebalnya tuh 348 halaman. Kita sama-sama baca yang di Gramedia Digital ya, yang e-booknya. Ya. Betul. Nah, Ganjil Genap ini ceritanya tentang Gala yang udah 13 tahun pacaran sama Bara. Terus tiba-tiba diputusin aja. Gala ini kelimpungan gitu, karena kan udah lama pacaran, dia malah nunggu gitu, kapan nih dilamar. Terus dia juga udah umur 30, jadi banyak tekanan gitu dari keluarganya. Pas diputusin, kaget dan pokoknya campur aduk gitu rasanya. Nah, jadi dia punya misi gitu sebelum nyampe umur 30, dia harus dapat pengganti si Bara gitu. Coba nyari orang di berbagai tempat dan berbagai cara sampai juga main Tinder. Nah, tapi di situ juga Gala agak bertanya-tanya gitu, kenapa sih dia diputusin sama Bara gitu? Sebenarnya apa salah dia selama ini? Apa yang bikin Bara akhirnya mutusin dia gitu setelah 13 tahun bersama. Kita bakal diskusinya ada dua bagian nih. Ada yang non spoiler dan spoiler biar kita bisa ngungkapin unek-unek. Tapi kita mulai dari yang non spoiler ya dulu. Menurut Nada, apa yang disuka dari buku ini? Yang aku suka dari buku ini, pertama aku suka juga sama ide ceritanya, yang Gala tiba-tiba diputusin sama Bara. Terus isi ceritanya juga aku suka, gimana perjalanannya Gala buat nyari cowok penggantinya Bara itu. Sama ada satu bagian khusus dari bukunya, di tiap bab itu ada kata-kata kayak, misalkan nih bingung judul babnya, terus di bawahnya kayak orangnya tepat tapi latar belakang keluarganya berat, terus strip-strip jomblo saat bertemu dengan orang yang salah. Nah, bagian-bagian itu seneng banget karena kayak bikin ketawa gitu loh. Soalnya beda-beda kan, terus kayak nyambung juga ke ceritanya. Jadi ini bagian yang aku suka di buku ini gitu, Kadin. Kalau Kadin gimana? Wah, banyak. Pertama aku juga suka itu ya, soalnya itu kayak jadi semacam kisi-kisi untuk babnya gitu. Jadi kalau ada sesuatu, wah, apa nih, jadi kayak teaser gitu buat cerita di bab itu. Aku juga suka hal-hal kecil kayak gitu sih, terutama aku suka sama covernya. Ganjil genap di sini kan maksudnya tentang peraturan ganjil genap nomor kendaraan di Jakarta kan, dan settingnya di Jakarta. Dan di covernya itu pas tulisan ganjil, di dalam mobilnya tuh orangnya cuma satu gitu, terus pas genap orangnya dua gitu. Oh Nyadar nggak iya, sih? aku tidak. Itu lucu banget sih menurut aku. Soalnya ceritanya juga kocak ya, walaupun serem gitu untuk seorang perempuan mau umur 30 tahun dan udah dituntut untuk nikah, dan ya banyak tekanan lah dari orang lain yang sebenarnya nggak ngurusin hidup dia gitu. Dan itu cerita yang relate untuk perempuan yang mungkin jauh dari umur 30 gitu. Itu udah kayak pertanyaan, tapi kalau udah umur 30 kayaknya udah kayak mepet banget gitu. Jadi aku suka sama ide ceritanya, walaupun memang lifestyle aku sama Gala beda jauh gitu, tapi ada beberapa yang relate. Terus aku kan udah baca dua novel sebelumnya dari penulis ini, dan aku ngerasa gaya tulisannya improve banget, apa ya, lebih nyaman gitu untuk baca novel ini. Ini sebenarnya novel romance nggak sih? Aku jadi agak ragu, soalnya aku ngerasanya ini kayak novel woman fiction gitu, jadi lebih ke kehidupan perempuan gitu.
ada romansnya, tapi ada hal lain gitu yang dia urusin gitu, masalah lain yang harus diselesaikan gitu di cerita ini. Dan aku juga suka endingnya. Ini agak spoiler, nanti kita bahas di bagian yang spoiler ya. Untuk karakter favorit dan yang nggak favorit, siapa nih? Karakter favorit sebenarnya aku lumayan rada lupa di siapa aja karakternya, karena lumayan banyak juga kan kayak cowok-cowok yang datang ke kehidupannya Gala setelah Gala putus dengan Bara tuh lumayan banyak juga. Mau aku sebutin nggak? Boleh. Bentar ya, aku ada catatannya di sini. Pertama itu ada, ini setelah Bara ya, ada Bang Akbar yang main tenis, ada Erik yang minta dititipin obat dari Malaysia, ada Ibrahim pangeran Malaysia kalau nggak salah, terus ada Noftian, ini partner waktu kursus menyelam, terus ada Damitro, ini cuma sebentar pas speed dating, terus ada Aiman yang ketemu di bioskop, dan itu sih, yang lainnya teman-temannya, ada Nandi juga, Sydney. Temennya Gala yang cowok itu loh, yang beda agama. Iya, dia kocak. Nandi iya. Nandi. Aku suka dia kan. Karena waktu pas baca tuh, bagian dia tuh selalu kocak gitu. Dia tuh suka ngasih celetukan-celetukan yang bikin ketawa gitu di saat Gala tuh lagi galaunya gimana. Tiba-tiba apa gitu si Nandi. Jadi aku suka sama Nandi dan juga aku suka sama Gala sih. Karena dia tuh ingin tahu apa alasannya si Bara itu kan. Jadi aku kayak, oh ya, kita tuh kalau jadi cewek harus tahu alasan gak sih? Diputusin gitu aja, jadi aku juga senang sama Gala. Yang nggak disuka ada nggak? Yang nggak disuka? Bentar. Ya Bara sih. Ada unek-unek yang harus dikeluarkan. Ini juga masuk spoiler, jadi nanti bahas di spoiler. Dan sama, aku juga karakter yang disuka itu karakter teman-temannya sih. Ada Nandi, Sydney, dan Detira. Kalau nggak salah. Ya. Iya, nggak bisa dipisahin gitu mereka. Mereka kayak ngebawa plot, ngedorong si Gala untuk ngelakuin sesuatu sih. Kalau nggak ada mereka kayaknya Gala kayaknya diem aja gitu, santai-santai aja. Mereka support system yang bagus sih, aku suka. Dan kalau yang nggak disuka kan Bara yang nggak disuka. Ada satu lagi Kak, aku Kak. Siapa? Baru inget, adiknya Gala. Nyebelin. Gisha namanya. Iya. Gisha. Itu aku baru ingat. Nanti kalau ada yang mau disampaikan lagi, kita bagian spoiler aja ya. Apa sih tadi yang kalau kamu tadi mention sesuatu aku lupa. Yang soal karakter itu ya. Gala ini mention kalau personality dia MBTI itu, iya itu MBTI. Kenapa aku bacanya ke bahasa Inggris? Iya, dia itu seorang INTJ. Dimention cukup sering gitu sama Gala. Jadi personality-nya dia gitu. Jadi fondasi, aku kayaknya nggak harus gini nih. Aku kan seorang ini gitu. Itu jadi kayak mungkin mirip kayak zodiak nggak sih? Kayak jadi kepercayaan gitu. Kalau kamu sendiri pernah ikut kuis itu dan dapat apa? Ingat nggak? Kalau aku pernah ikutan kayak gitu, dan MBTI aku sama kayak Gala, INTJ. Jadi udah berkali-kali ikutan kuis gitu kan, di website yang satu, di website yang dua. Ternyata hasilnya sama gitu. Tapi ternyata sebelum itu aku pernah waktu masih awal-awal 2017 apa 18 gitu, apa 16 gitu. Tapi kebalikannya. Dulu tuh aku ENTJ. Terus tiba-tiba jadi INTJ. Nah, sekarang terakhir-terakhir itu tetap INTJ. Nggak tahu nih, kalau misalkan nanti ikutan lagi, mungkin bisa jadi beda lagi. Aku juga sama. Aku nyoba beberapa kali. Yang pertama 2017 itu aku dapat INTJ T. T-nya apa aku lupa. Terus pas kemarin 2019 aku coba lagi jadi INFJ. F-nya apa gitu. Kenapa bisa berubah gitu? Walaupun depannya sama, ada satu huruf yang ganti gitu. Aku nggak ngerti dan kayaknya nggak bisa dinilai dari lewat kuis doang. Soalnya kan belum tentu akurat gitu, harus psikolog langsung gitu. Karena sama ya, aku ngerasa relate gitu sama si Gala. Tapi aku bingung karena dia ngejelasin gitu. Personality ini tuh yang nggak ribet, terus ya bisa dibilang mandiri. Tapi ada satu bagian di mana Gala itu pertama kali nonton sendirian. Itu agak kontradiktif sih sama menurut aku, karena
selama 13 tahun pacaran sama Bara, mereka selalu nonton bareng ya, walaupun film yang ditonton tuh bukan yang disuka gitu. Gimana kalau misalnya Gala pengen nonton sesuatu yang Bara nggak suka gitu? Apakah nggak nonton gitu sampai tahun itu, tahun putusnya gitu? Sedangkan aku suka banget nonton sendirian gitu, nggak masalah buat aku. Yang dilakuin Gala dan apa yang dia pikir karakter dia itu beda gitu. Ketemu aja ya kayak gitu ya, satu yang nggak sesuai. Iya, tapi Gala bagus, dia setelah putus langsung mencari calon baru dari berbagai tempat. Kalau menurut kamu, tempat yang strategis nih, ada banyak pilihan nih, sekolah atau kampus, pergi liburan, tempat kursus. Ini tempat-tempat yang cara yang Gala pilih ya, ngelakuin olahraga, ke mall, sampai main Tinder, sampai daftar biro jodoh, speed dating. Mana nih yang misalnya tempat yang menurut kamu strategis gitu? Nggak usah pengalaman pribadi, mungkin aja kamu ngelihat temen gitu atau orang lain, kayaknya di situ gitu. Biasanya kita ketemu orang baru, nggak harus jadi pacaran sih, biasanya ketemu orang baru dan kayak memperluas network gitu. Menurut kamu di mana? Aduh, susah deh pertanyaannya. Kalau disuruh milih ya, kayaknya bakalan lebih mudah untuk aku pikirin gitu, ketemunya di sekolah atau di kampus atau di tempat. Jadi udah kenal duluan. Jadi nggak cuma ketemu di pas liburan terus dapet gitu. Nggak kepikiran gitu kalau buat aku gitu ya. Tapi kayaknya yang paling mending yang bisa aku bayangin tuh kalau kita udah kenal di sekolah atau di kampus atau di tempat kerja. Tapi ada fun fact juga, Kadin. Apa? Pas waktu itu Gala nyobain Tinder, pas waktu aku baca tuh, aku kepikiran juga, kayaknya aku mau nyobain juga nih main Tinder. Tapi pas waktu di akhir kan Gala belajar ya dari apa yang dia dapat pas waktu di Tinder. Terus aku jadi mikir juga, kayaknya nggak jadi deh aku ikutan Tindernya gitu. Jadi lumayan nih, rame banget, seru banget caranya Gala buat dapetin cowok-cowok itu. Aduh ya Allah. Tadi Aku juga setuju sih soal yang sekolah, kampus, atau tempat kerja. Soalnya biasanya kita ketemu tiap hari gitu sama orangnya, jadi kita bisa nilai gitu gimana dia kesehariannya gimana, terus misalnya kalau dapat masalah atau ngadepin sesuatu, itu kelihatan gitu, apakah bertanggung jawab orangnya, apa panikan gitu. Dan opsi lain mungkin aku pikir dikenalin sama temen. Soalnya temen itu biasanya kenal sama kita kan, terus dia juga kenal sama orang yang mau dikenalin. Jadi biasanya dia otomatis nyari orang yang cocok sama kita. Dan soal Tinder, soal Tinder, gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Oh, aku pernah nyoba Tinder. Aku Gimana tuh? Keringetan. Oke. Nah, kita bahas yang nggak disuka dari buku ini. Atau kita mau langsung ke spoiler, karena biar kita lebih, lebih bebas gitu. Kayaknya mending Ungkapinnya. langsung spoiler. Oke. Kita masuk ke bagian spoiler. Apa nih yang nggak disuka? Nada, apa yang nggak disuka dari novel ini? Kadin dulu deh. Apa? Gini ya, apa yang nggak aku suka? Oh, tadi Bara. Aku nggak suka Bara. Karena, apa sih, aku lupa lagi tulisnya. Banyak banget kemarin nontonnya. Oh, ketika dia putus sama Gala, kenangan-kenangan yang muncul di pikiran Gala itu pasti kenangan yang jelek gitu. Misalnya, waktu itu aku nggak bisa makan di sini soalnya Baranya nggak suka. Aku nggak nonton di sini karena Baranya nggak mau gitu. Pasti munculnya tuh yang bukan kenangan indah yang bikin nggak bisa move on, tapi malah, lah, untunglah kamu putus gitu kan. Ya, sekarang kamu bisa ngelakuin hal-hal itu. Kan kalau misalnya orang baru putus, biasanya dia bakal ngerombak diri gitu, ngelakuin sesuatu yang baru, benar-benar baru, ganti penampilan, ketemu orang baru tentunya.
tapi yang Gala lakuin itu dia malah balik ke diri dia sendiri yang dulu, yang sebelum Bara sepertinya. Dia ngelakuin hal yang nggak bisa dilakuin sebelumnya karena ada Bara. Ternyata dia bisa main tenis, kan? Selama ini dia nggak bisa main tenis karena Bara lebih prefer untuk futsal. Ya bisa renang gitu. Banyak kegiatan yang sepertinya Gala tinggalin gitu demi nyenengin Bara. Nah, aku rasa Bara ini ya, alasan dia putus dan ngerasa nggak cocok sama Gala ini karena dia ngerasa nggak ada tantangan gitu. Selama ini Gala seperti udah terbiasa gitu sama sifatnya Bara untuk selalu ngalah, untuk nggak debat gitu, nggak nentang, pokoknya ngikut aja kata Bara. Nah mungkin Bara suka seperti itu, tapi lama-lama jenuh kan, kayak nggak ada tantangannya, dan dia nyari yang baru. Padahal Bara sendiri yang bikin dinamika pacaran dia sama Gala tuh seperti itu. Dia yang megang kendali, dia yang egois gitu. Pokoknya semuanya harus tentang dia, harus nyenengin dia, harus bikin dia nyaman gitu. Nah, aku lihat sih pas dia ketemu orang baru yang sampai tunangan loh itu, Risti. Dia itu ngelakuin atau ada di tempat-tempat yang Gala kunjungin kan. Jadi dia sebenarnya ketemu yang mirip sama Gala, tapi dia kayak masih dalam proses pendekatan, jadi dia nggak bisa nolak gitu. Dan itu momen dimana mungkin Bara kayak hilang kendali gitu. Dia nggak bisa ngendaliin lagi. Dan ketika dia ketemu sama Gala, dia kayak ngerasa kangen lah, ngerasa dia Gala itu rumah aku gitu, karena Gala itu adalah zona nyamannya Bara. Makanya dia pengen balik lagi. Dan aku kesel di situ. Kesel banget karena itu bentuk pacaran yang nggak sehat dan ya nguras emosi. Aku nggak ngerti kenapa mereka bisa tahan 13 tahun tanpa ada satu drama atau berantem hebat sampai putus nyambung gitu. Aku nggak ngerti. Dan itu juga beda sama karakternya, personality yang Gala bilang gitu. Dia tuh mandiri, kayak ngomongin apa yang dia mau, tapi dia selalu ngalah gitu. Jadi sebenarnya apa yang terjadi di 13 tahun itu, nggak ada cerita lebih lanjutnya lagi. Aku nggak suka untuk putus mereka. Ya udah, nggak usah balikan lagi. Kalau Nada, apa yang nggak suka dari Bara? Yang paling utama sih pasti ya pas waktu Bara tiba-tiba mutusin Gala gitu setelah 13 tahun, dan beberapa tahun sebelum mereka putus tuh Gala udah kayak, ayo dong nikahin aku gitu. Baranya udah ngerespon apa. Nah, bikin kesel juga ya. Sampai aku juga setuju banget sama kata-kata Gala. Kalau nggak salah kayak gini yang dia bilang, nggak tahu Gala, nggak tahu teman-temannya Gala yang misalkan emang nggak mau nikah, kenapa harus 13 tahun gitu? Kenapa harus nunggu 13 tahun kalau emang nggak cocok? Soalnya dipikir-pikir, aduh itu 13 tahun dari sampai hampir mau 30, tapi akhirnya nggak jadi hanya karena alasan tidak cocok. Itu kayak nggak bisa nerima gitu. Aku kenapa nggak dari dulu? Kenapa nggak dari 2 tahun pas waktu awal pacaran atau apa? Ditambah sama alasan kenapa pas waktu Bara deketin Gala. Kan karena taruhan, jadi kayak apa sih taruhannya juga cuman gara-gara seberapa uang ya kalau nggak salah tuh, lupa apa traktir makanan gitu di apa ya kantin kalau nggak salah seminggu. cuman gitu doang ya, kamu kayak enggak banget gitu loh. Gue nggak sudah mah bilangnya cuman temen kantor ya kan ke si calon tunangannya, tiba-tiba tunangan terus segampang itu aku ngebatalin tunangan. Itu kayak kesian lah itu ceweknya gitu. Sebel banget. Ya itu sih Bara, aku kesel banget sama sifatnya Bara. Terus itu apa sih pas tunangannya Bara, Risti itu ketemu Gala, dia bukan kenal ya, maksudnya ngeh gitu, itu adalah mantan pacar tunangan aku gitu. Berarti sebenarnya dia tahu apa ya, history Bara sama Gala sebelumnya, sampai tahu gitu. Dan kebayang kalau dia diputusin, kayak aduh kasihan banget gitu, dia nggak salah apa-apa sebenarnya, yang salah itu Bara. Langsung yang salah itu Bara. Sama itu kan tadi adiknya Gala kurang suka nyebelin. Iya, karena itu banget ya, nuntut banget, dan agak cengeng sih.
kayak manja, udah aku mau nikah, kok masih manja gitu, udah pengen nikah gitu. Aku nggak suka juga itu yang bagian apa ya, Mas Aiman Kenapa? ketemu sama galanya tuh pasti kebetulan. Aku kebetulan lagi di mall, aku kebetulan Ya, ya, ya. temennya Ananta, aku kebetulan ya Ya. apa ya, jadi bisa nyelam juga gitu. Aku kebetulan lagi di bioskop, pokoknya banyak kebetulan gitu. Karena mereka kan nggak di satu circle gitu, nggak satu tempat kerja. Jadi tiba-tiba banyak kebetulan yang maksa mereka untuk ketemu. Terus aku juga nggak suka sama satupun cowok yang deket sama Gala. Aiman juga Why? aku nggak suka. Kayak terlalu nuntut gitu. Terlalu terlalu nuntut, kamu di mana, sama siapa, mau kemana. Itu aku 3 pertanyaan yang selalu bikin males gitu dengarnya dan jawabnya. Tapi ketika ditanya kapan mau nikah gitu, nggak bisa jawab mereka. Yang Mas Iya. Aiman itu dari banyak cowok yang Gala temuin, sempat kepikiran nggak kira-kira Gala bakal sama siapa gitu, atau gimana sih nanti endingnya gitu, gimana, nebak-nebak nggak? Iya dong, pastinya. Jadi selama baca juga kayak penasaran, ini nih bakalan sama siapa ya akhirnya gitu. Cuman pas waktu awal-awal tuh, pas Gala pergi ke Singapura apa Malaysia ya, yang ketemu sama Malaysia. pangeran itu, Malaysia. yang ketemu sama pangeran, aku rada suka sih sama interaksi dia, si Gala sama si pangeran itu. Kayak, oh ini klise banget, tapi aku suka gitu. Kan ketemunya juga kayak, oh ganteng, mobilnya bagus gitu kan. Nah, tapi ternyata, oh nggak ada lagi ya, pas waktu kesininya nggak pernah ada lagi, karena Galanya juga kan di Indonesia balik lagi tuh. Cuman rada berharap pas waktu si Gala balik lagi ke Malaysia gitu buat ketemu sama si Malaysia apa Singapura ya? Malaysia, Malaysia. Jadi aku waktu itu sih rada bakal mikirin sama si Ibrahim itu ya, kalau nggak salah namanya, sama si raja pangeran itu. Tapi pas waktu yang ternyata mau nggak nih nikah, kan udah mau nikah kan si Ibrahim tuh. Cuman ya susah gitu, keluarganya tuh terlalu tinggi untuk si Gala gitu, karena yang dia nikahin kan bukan cuma satu orang cowok, tapi satu orang pemimpin gitu kan, calon pemimpin di negara orang gitu. Jadi dia harus belajar juga adat istiadat dan segala halnya. Nah Gala tuh di situ dia nggak sanggup ya, dia nggak nyanggupin. Jadi ya sayang banget sih. Sama Aiman tuh sebenarnya ada part yang aku suka, ada part juga yang kurang aku suka. Pas waktu si Gala mau ketemu sama cowok itu, sama teman lamanya gitu ya, yang dokter itu, terus kan tiba-tiba ada Aiman dan mereka tuh kayak bermain peran sebagai om dan ponakan. Itu lucu, aku suka. Terus sampai ke bawa-bawa Om Aiman itu kayak, ini nih aku suka nih, walaupun ya rada-rada cringe atau klise, tapi aku suka gitu, karena emang umurnya juga lumayan kan mereka. Cuman yang aku nggak suka ya itu tadi, sama kayak kata Kadin, pas waktu ditanya mau nggak nih nikahin aku lah gitu ya, nggak bisa jawab gitu. Jadi sayang banget sih, padahal ya ada kayak kemungkinan besar gitu kalau mereka tuh bakalan cocok, bakalan bareng-bareng, tapi ya apa yang mereka inginin kan beda. Jadi sayang sekali, coba aja gitu. Kayak tuh capek gitu, aku tuh ngikutin Gala tuh udah capek, udahlah sama Om Aiman aja gitu. Tapi kenapa sih Om Aimannya aku kira bakalan luluh dan mau gitu nikahin Gala, tapi ternyata dia tetap masih belum nyelesain masalah dia dengan dirinya sendiri gitu kan ya, dengan traumanya mungkin. Jadi kayak sayang banget, padahal mereka punya kemungkinan yang besar gitu buat bareng-bareng. Gimana nih Kadin? Iya, aku juga cowok yang dekat sama Gala ini kan datang dan pergi gitu, udah muncul di satu bab, terus di bab selanjutnya kayak nggak kelihatan lagi gitu. Tapi yang Mas Aiman ini dia muncul lagi, porsinya lumayan gede, terus aku jadi mikir jangan bakal sama Aiman nih kan. Tapi nggak ada progres yang signifikan. Terus pas dengar Aimannya punya trauma masa lalu, masa kecil lah, udah itu aku udah red flag banget itu buat aku. Ini novel ya, tapi aku udah capek gitu sama cerita di mana si laki-lakinya punya trauma, terus si perempuannya kayak harus apa sih ngelakuin sesuatu gitu, diberi tugas untuk jadi penyelamat gitu, jadi yang penyembuh gitu, yang tiba-tiba pas ending traumanya hilang begitu aja karena dia ketemu sama si perempuan ini. Itu kayak
klise banget dan nggak realistis gitu. Dan pas ngebahas tentang trauma Aiman ini kan si novelnya apa ya, sisanya udah tipis gitu, tinggal 70 halaman lagi. Ini kayaknya nggak bisa nih trauma disembuhin dalam 70 halaman gitu. Aku udah kayak nggak mungkin ini. Dan tapi biasanya apa ya, tiba-tiba terjadi gitu kan kalau novel romance. Tapi untungnya di sini dia ngasih ending yang berbeda gitu, karena si Gala ternyata nggak nemuin siapa-siapa yang baru gitu. Dia tetap single, tapi dia dapetin apa ya, pelajaran yang bagus gitu buat diri sendiri dia, kalau dia nggak harus nikah atau nggak harus bareng siapapun gitu untuk bahagia. Dan ketika udah nyampe usia 30 juga dunia nggak akan hancur gitu, dan biarinlah orang-orang ngomong apa gitu kan, itu hidupnya dia yang ngejalanin sendiri. Dan itu ending yang sangat ngena banget gitu buat aku. Ini kejutan sih buat aku, soalnya pas bab terakhir sebelum epilog ini kayak apa ya, nggak ada, masih sama Aiman gitu, terus pergi ke toko cincin kan, ke toko perhiasan, ngeliatin pakai cincin, kayak sempat menduga jangan-jangan ya udah kita nikah, hayu gitu. Biasanya kalau novel roman kan gitu ya, di detik-detik terakhir tiba-tiba keajaiban terjadi gitu. Mereka mau apa ya, ngambil resiko besar gitu demi bersama, tapi ternyata nggak bisa. Dan si Galanya pergi itu bikin aku bangga sama Gala, dan kayak tepuk tangan gitu. Oke, ceritanya bagus banget gitu, aku suka banget bagian itu. Jadi kayak si trope romance di mana perempuan usia 30 single ini lumayan banyak sih aku temuin di novel-novel lain. Ketika nggak harus 30 sih, ketika mereka butuh pasangan gitu, tiba-tiba jadi banyak ketemu cowok baru yang semuanya tertarik gitu sama si perempuannya kan, dan akhirnya dia ketemu sama satu orang nih, tapi di sini dia apa ya, endingnya beda gitu. Dan aku sangat ngehargain ending seperti itu. Jadi aku nggak bisa bilang ini novel romance sih, ada romansnya tapi lebih ke woman fiction gitu, kehidupan perempuan. Tahu nggak Kadin? Sebenarnya si ending ini tuh bikin aku galau. Kenapa? Karena kan kayak udah biasa yang tadi kata Kak Din kan, ada keajaiban-keajaiban di akhir gitu. Jadi aku tuh sudah mempersiapkan, oh ini bakal sama Aiman nih, Aiman bakalan mau nih gitu kan. Lulu akhirnya mau nikahin sama Gala, tapi ternyata enggak. Sampai aku bingung, ini gimana ya, aku harus seneng atau enggak gitu. Karena memang keputusan Gala saat itu tuh aku pikirin itu ya bagus, tapi aku tuh pengen juga Gala tuh punya pasangan gitu. Ngerti gak sih? Setelah pencarian panjang ini, bertemu dengan banyak lelaki dengan berbagai cara yang dia lakuin, aku tuh ingin endingnya ada gitu, satu mah, atau mungkin ya satu siapa gitu, atau misalkan enggak, walaupun belum diceritain bakalan bareng, tapi ada nih satu nih, aku suka dia banget gitu. Kan ada di epilognya. Iya gitu. Iya kan, dia pas nikahannya Gisha adiknya Gala, dia kan ketemu Aiman lagi di hotelnya, terus kayak kita tetap Aimannya minta kita bisa tetap kontekan kan, boleh katanya. Jadi aku ngerasa itu kayak open ending sih, dan kayak mungkin Aimannya mungkin udah mulai, nggak tahu ya, dia harusnya sadar gitu, dia tuh dokter, dia udah umur mau 40, mungkin dia harusnya bisa ke profesional gitu untuk ngobatin traumanya. Mungkin tanpa diceritain aku ngebayangin si Aiman ini apalah ngurus traumanya, terus pelan-pelan dia deketin Gala lagi, terus mereka jadian mungkin umur 35 gitu. Ya aku ngebayanginnya gitu. Aku tuh malah nggak mau kalau endingnya tuh Gala sama Aiman, karena udah kayak enggak gitu. Terus sama siapa? Ngapain? Ya makanya aku tuh berharap ada satu cowok siapa gitu kayak yang bertemu tiba-tiba, tapi si Gala tuh kayak oh dia nih gitu. Jadi aku tuh mikir kalau misalkan nih Gala sama Aiman itu bareng lagi gitu ya, atau ada lanjutan ceritanya, bakalan wasting time, karena jatuhnya aku pikir bakalan sama kayak ceritanya Gala dan Bara yang dulu. Kalau misalkan si Gala tuh si Aiman nanya kapan nih kayak aku, tapi si Aimannya nggak mau atau belum bisa nurutin apa yang kemauannya si Gala, jadinya kayak ini mah Bara kedua gitu. Mau nunggu sampai berapa tahun, capek gitu aku tuh. Jadi makanya inginnya tuh ada satu cowok lah gitu, siapa kek yang baru, tapi udah si Galanya tuh kayak udah
mantap nih dia nih endingnya yang aku pengenin dari novel ini. Tapi aku suka juga sih karena open ending dan bisa nerima apa yang tadi Kak Din pikirkan ya, ending versi Kak Din itu masuk akal banget. Ya mungkin dia ketemu siapa terus kayak adiknya Gisa kan baru ketemu bentar langsung ayo kita nikah gitu, nikah aja. Ada yang disuka lagi nggak yang mau dibahas? Ini kan aku baru pertama kali baca nih Kak karyanya Aku Dasar ini. Enakan sih kalau buat aku bacanya terus gitu. Ngalir bikin ya? penasaran. Bikin penasaran. Cowok yang mana lagi nih? Cara yang mana lagi nih? Gitu. Cowoknya sama siapa nih akhirnya? Gitu bikin penasaran. Cuman rada nggak srek sama lifestyle-nya si Gala yang dibilang high class gimana gitu kan. Jadi kadang ada ya orang kayak gini ya. Iya apa sih dia hidup sehat kan, ngatur makanan gitu. Jadi kalau dia beda dikit sama si cowoknya kan ada yang pas dia diajak makan Indomie terus dia langsung ilfeel. Iya, jadi standarnya tinggi banget gitu. Jadi memang susah untuk nemuin apa yang cocok sama dia. Aiman ini juga standarnya lumayan tinggi. Jadi dia cukup lama gitu mereka jalan barengnya. Ya kurang dibahas itu nggak sih misalnya kerjaan dia terus apa sih hal-hal yang dia suka selain nyari pasangan gitu kan, apa yang dia suka lakuin yang dimana dia nggak nyari cowok gitu yang bener-bener buat fun doang gitu, buat refreshing. Ya sih kurang banyak porsi tentang dirinya dia sendiri gitu. Sekarang kita bahas film adaptasinya yang belum tayang. belum diumumin juga sih siapa yang bakal meranin Gala, Bara atau Aiman atau cowok-cowok yang lain. Tapi kamu kepikiran gak sih siapa kira-kira aktor, aktris Indonesia yang meranin tokoh-tokoh ini? Kalau nih pas waktu aku bayangin Om Aiman nih, Mas Aiman, aku tuh bayanginnya muka-mukanya tuh mirip-mirip tipe-tipe Fedi Nuril. Fedil Nuril. Tahu gak? Fedil, apa sih Fedi apa Fedil ya lupa namanya. Fedi Nuril, iya. Ayat-ayat cinta. Ya, itu. Terus atau enggak yang di main apa sih itu teh? Aduh aku lupa. Yang cowoknya teh yang nikah tapi nyata kontrak. Oh, tahu nggak sih? yang wedding arrangement bukan? Wah iya itu dia. Reval Haldi. Bukan. Rival Haldi. Oh, Haldi. Tuh. Kalau Bara itu aku sih nggak ada spesifik aktor Indonesia siapa gitu ya, belum nemu. Cuman yang aku bayangin tuh kayak dia tuh muka-muka bersih, nggak ada jenggot gitu loh, yang masih kayak kekinian anak muda gayanya. Terus kalau ceweknya, kalau Gala, aku nggak mikirin siapa-siapa sih aktris siapa gitu. Paling yang rada udah nggak terlalu muda tapi nggak terlalu tua, mungkin kayak siapa sih pemain 5 cm teh ceweknya, bukan Pevita Pierce tapi itu, aduh aku lupa namanya siapa. Siapa ya? Siapa, bentar aku Google dulu. Riana. Raline Shah. Nah itu atau enggak Aurelia Merlo. Oh iya. Yang Nah, main di Story of Dinda. Tipe-tipe mukanya kayak gitulah, muka-muka model cantik kayak gitu. Kalau Kadin gimana Kadin? Aku nggak kepikiran sih. Oh, kalau yang Gala ya aku tiba-tiba kepikiran sama BCL. Soalnya settingnya ada yang Malaysia kan. Terus waktu itu BCL main yang My Stupid Boss film dan dia cakapnya oke. Ya, tapi kayaknya terlalu senior gitu. Kayaknya nggak cocok lagi gitu untuk meranin yang 29-an. Tapi aku ya ngarepnya aktor yang cukup serius gitu. Semoga si PH-nya ngegarap filmnya serius, bikin naskah yang benar-benar nggak buru-buru gitu, nggak kayak film-film adaptasi selama ini yang aku tonton. Aku juga kepikiran Putri Marino sih. Kalau nggak ya Reza Radian lagi. Bagian momen apa yang di novel gitu yang kamu harapin muncul dan ya ada di filmnya nanti, yang kamu suka banget nih di novel harus muncul di filmnya nanti? Ya dengan itu tadi dan Om Aiman sama si Gala yang peran kayak lucu. Aku sih suka yang pas Gala yang dia curhat ke polisi itu loh, pas dia hampir ditilang ganjil genap.
Oh iya, salah itu saya yang lucu. apa Pak gitu, saya ini jam saya udah bener gitu, kita beda jamnya, kenapa kita berbeda, apa kayak semua apa ya emosi, stres dan keluh kesah Gala itu tumpah semua gitu, tapi korbannya tuh Pak polisi yang nggak tahu apa-apa. Itu juga lucu. Terus aku juga berharap endingnya sama kayak novelnya sih, Ya, setuju banget semoga kalau ending. apa ya, jangan selalu bikin happy ending gitu, biarinlah ngegantung seperti bukunya gitu. Rating dari 5 bintang kamu ngasih berapa buat novel ini? Novel ini aku kasih, kalau tidak salah adalah 4,5 bintang. Kenapa? Itu aku lupa. Kayaknya gara-gara endingnya tadi loh, yang aku tuh berharap apa, tapi jadinya apa, tapi jadi bikin galau juga gitu. Kayaknya kalau misalkan sesuai harapan aku, lebih seneng gitu aku. Aku ngasih 5 bintang. Karena aku suka banget. Sebenarnya aku agak males sih pas awalnya. Gala ini nyebelin, kayak terlalu banyak apa ya, banyak maunya gitu. Aku baru ngerasa benar-benar suka dan seru gitu ceritanya pas 50%, pas si Galanya meledak yang curhat ke Pak Polisi itu. Tapi tapi yang benar-benar bikin aku mantap ngasih 5 bintang itu ya endingnya sih. Aku suka nih ending kayak gini. Aku lebih suka di mana novelnya nggak happy ending, nggak sad ending juga, tapi lebih ke open ending gitu. Ada perbedaan di situ ya, kita ya. Kita. Nah itu dia diskusi kita untuk novel Ganjil Genap karya Almira Bastari. Jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Nada. Aku udah taruh linknya di deskripsi. Dan makasih Nada udah ngobrol bareng, berkeluh kesah tentang novel ini, tentang endingnya. Semoga nanti kita bisa apa ya, ngobrolin novel lain lagi gitu di kemudian hari. Amin. And if you like this video, don't forget to give it a thumbs up, subscribe, and thank you for watching. Dadah! Tapi jangan anggota NCT. Indonesia kan? Ya, Indonesia jangan K-pop.